Ya, Bu. Izin Bu, sudah bisa mulai pemaparan? Sudah, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arhan Firdaus, SIP, selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Usnaini Ramadan, SOS MM, selaku host. Yang saya hormati Ibu Emilia, Ibu siapa tadi? Maaf lupa. Yang saya hormati pula Ibu Milda Rapina Destika Hamid, SE, selaku mentor. Sebelum saya memulai pemaparan rancangan aktualisasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Surahman Aduhuman Eskom, jabatan perantau komputer ahli pertama. Instansi saya BPKAD Kabupaten Banggai Laut pada subbagian perencanaan. Nah, selanjutnya paparan saya dimulai dengan identifikasi isu. Isu yang saya dapatkan pada subbagian perencanaan itu ada 4. Yang pertama yaitu lambatnya perencanaan atau pengusulan anggaran dikarenakan kurang koordinasi antara pimpinan dari tingkat tertinggi hingga yang ke bawah. Itu terkait dengan WOG. Selanjutnya kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten pada subbagian perencanaan terkait dengan manajemen ASN. Kemudian kurang optimalnya penyimpanan arsip laporan pada subbagian perencanaan. Penyimpanan hanya bersifat manual, itu terkait dengan pelayanan publik. Kemudian kurangnya pengetahuan pegawai subbagian perencanaan tentang penyusunan bahan laporan, misalnya Renstra, Laki, Prenja, dan Sakip. Itu terkait juga dengan manajemen ASN. Selanjutnya analisis isu. Keempat isu yang saya temukan tadi, kemudian saya tapis dengan menggunakan metode USG. Dari analisis isu, dari hasil analisis tersebut, poin 3 menjadi ranking pertama dengan total nilai 12, yang mana poin 3 itu menjadi core isu saya, yaitu kurang optimalnya penyimpanan arsip laporan pada subbagian perencanaan, yang mana penyimpanan hanya bersifat manual atau tidak secara online. Untuk core isu tersebut memiliki dampak ada 5, yaitu 1, beresiko hilangnya arsip atau berkas jika hanya dalam bentuk hard copy, karena arsip tersebut bisa dipindahkan atau dibawa kemana-mana. Untuk yang kedua dampaknya, berkas fisik akan lembab atau bahkan rusak jika ditempatkan pada tempat yang tidak aman. Kemudian yang ketiga, berkas fisik yang menumpuk karena terlalu banyak menyulitkan untuk pencarian data. Yang keempat, resiko kehilangan data atau terhapus jika hanya disimpan secara manual pada komputer, misalnya laptop atau PC. Dan yang kelima yaitu sulitnya mendapatkan atau memperoleh data ketika berada jauh dari kantor atau rumah. Untuk analisis penyebab isu, saya menggunakan metode diagram fishbone dengan kategori 6M, yaitu mesin, method, material, manpower, measurement, sama moderator. Gambarnya ada di sebelah kanannya. Selanjutnya, analisis selanjutnya penyebab masalah itu saya carikan pemecahan dengan menggunakan metode SWOT, yaitu strength atau kekuatan, weakness itu kelemahan, opportunity yaitu peluang, dan threats atau ancaman. Dari analisis SWOT tadi, saya temukan 4 solusi, yaitu mengoptimalkan penyimpanan arsip laporan dari yang semula hanya bersifat fisik atau secara manual pada komputer menjadi pengarsipan online. Kemudian solusi yang kedua yaitu membangun jaringan offline berbasis lokal atau LAN sehingga seluruh pegawai bisa mengakses data arsip yang dibutuhkannya. Kemudian solusi yang ketiga membuat sistem informasi kearsipan secara online untuk memudahkan pengelolaan, pencarian, dan penginputan data. Dan yang keempat yaitu menggunakan file pada beberapa komputer sehingga ketika kehilangan data masih ada cadangan di perangkat lain. Dari keempat solusi alternatif tadi, kemudian saya menggunakan tapisan dengan metode McNamara. Nah, dari hasil tapisan tersebut, poin 1 yaitu mengoptimalkan penyimpanan arsip laporan dari yang semula hanya bersifat fisik dan secara manual pada media penyimpanan menjadi pengarsipan online. Itu menjadi nilai tertinggi yaitu 12. Sehingga saya ambil isu yang itu, solusi yang itu.
Jadi kesimpulan untuk judul rancangan aktualisasi saya yaitu optimalisasi penyimpanan data arsip laporan subbagian perencanaan berbasis layanan cloud storage pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya rencana kegiatan aktualisasi itu saya melakukan 5 kegiatan. Untuk kegiatan pertama yaitu konsultasi terkait solusi dan tahapan penyelesaian masalah. Kemudian kegiatan kedua yaitu mempersiapkan dan merancang aplikasi penyimpanan arsip online. Kemudian kegiatan yang ketiga mengaplikasikan atau menggunakan media penyimpanan arsip online. Kemudian yang keempat sosialisasi penggunaan media penyimpanan berbasis cloud storage. Dan kegiatan kelima yaitu melakukan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi arsip berbasis cloud storage. Pada kegiatan pertama itu terkait dengan WOG atau WOG yaitu koordinasi dan konsultasi, itu memiliki 3 tahapan. Tahapan pertama konsultasi sekaligus meminta saran kepada mentor terkait tahapan penyelesaian isu. Tahapan kedua konsultasi kepada kepala BPKAD terkait isu yang saya angkat sekaligus meminta izin untuk melaksanakan aktualisasi. Kemudian tahapan ketiga yaitu mencatat saran-saran dari hasil konsultasi dengan mentor dan kepala BPKAD. Selanjutnya tahapan kegiatan kedua ini terkait dengan manajemen ASN efektif dan efisien. Memiliki 3 tahapan yaitu mencari serta menentukan aplikasi yang akan saya gunakan untuk media penyimpanan arsip. Selanjutnya tahapan kedua mempelajari tata cara penggunaan aplikasi. Tahapan ketiga mendaftar atau membuat akun pengguna sebagai syarat penginputan data. Selanjutnya kegiatan ketiga yaitu ini terkait dengan manajemen ASN efektif dan efisien. Ini memiliki 4 tahapan yaitu mengumpulkan dan mengelompokkan data arsip berkas penting yang terdapat pada subbagian perencanaan. Kemudian yang tahapan kedua atau melakukan pemindaian atau scanning data arsip. Untuk tahapan ketiga melakukan upload data pada aplikasi cloud storage dan mengelompokkan data berdasarkan isi arsip. Kemudian tahapan keempat yaitu membuat daftar atau list arsip pada Microsoft Excel dan disertai dengan link atau tautannya. Dan tahapan keempat yaitu sosialisasi penggunaan media penyimpanan berbasis cloud storage ini terkait dengan WOG atau komunikasi. Terdapat 3 tahapan. Tahapan pertama pengenalan aplikasi penyimpanan berbasis cloud storage kepada rekan dan staf subbagian perencanaan. Kemudian yang kedua pemaparan tentang tata cara menggunakan dan mengakses arsip tersebut. Kemudian tahapan ketiga yaitu mencatat saran dan usulan dari peserta untuk meningkatkan pengelolaan arsip. Kegiatan yang kelima ini terkait dengan pelayanan publik atau kejelasan dan akurat. Ini memiliki 3 tahapan, yaitu merancang kuesioner manfaat penggunaan aplikasi online. Tahapan kedua yaitu pengisian kuesioner. Kemudian tahapan ketiga yaitu pengolahan data yang diperoleh dari kuesioner tersebut. Untuk rancangan jadwal aktualisasi tersebut, untuk rencananya pelaksanaan aktualisasi ini pada tanggal 6 sampai 8 Oktober itu saya melakukan kegiatan pertama yaitu konsultasi terkait solusi dan tahapan. Kemudian tanggal 11 sampai 13 Oktober itu saya melakukan persiapan untuk merancang aplikasi. Tanggal 14 sampai tanggal 20 itu mengaplikasikan atau menggunakan media penyimpanan. Tanggal 21 sampai tanggal 25 itu kegiatannya itu sosialisasi penggunaan media penyimpanan berbasis cloud storage. Dan tanggal 26 sampai 29 itu melakukan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi tersebut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Isna. Oke, baik. Silakan stop share. Baik, silakan Ibu Mentor untuk memberikan penguatan dan dukungan Bu terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Surahman tadi. Silakan Bu. Terima kasih sebelumnya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf karena sementara di perjalanan, jadi jaringan kurang maksimal. Untuk pemaparan yang telah disampaikan Pak Rahman, ya memang sekarang ini kami di BPKAD itu belum maksimal secara pengarsipan Ibu. Jadi semua kita lakukan itu masih dengan cara manual. Jadi misalnya kayak di perencanaan itu pada saat
perencanaan anggaran itu kita cuma menerima usulan dari tiap bidang-bidang itu dengan cara manual. Jadi usulannya memakai file yang sudah mereka buat secara khusus mungkin melalui Excel. Nah, itu diserahkan ke kami dan itu kita input ke aplikasi yang sudah tersedia, misalnya SIMDA atau SIPD, seperti itu, Ibu. Jadi untuk usulannya sendiri itu memang belum ada pengarsipan tersendiri, Ibu, secara online gitu. Oke, saja Bu. Oke. Iya, saya rasa cukup, Ibu. Baik, oke baik. Terima kasih Bu Mentor. Lalu silakan Pak Penguji untuk memberikan masukan kepada Pak Surahman, Pak. Silakan. Ya, baik, terima kasih banyak Bu Isna selaku coach dan moderator pada ujian seminar rancangan aktualisasi menjelang siang hari ini. Terima kasih banyak Bu Mentor sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan, walaupun berada dalam perjalanan tetap mendampingi Pak Surahman karena memang tanpa kehadiran Ibu Mentor atau atasan langsung, Pak Surahman tidak akan bisa diuji dalam proses rancangan ini. Kami juga meminta bantuan Bu Mentor untuk terus memberikan saran masukan, penguatan dan dukungan tentunya untuk Pak Surahman dalam memudahkan kegiatannya untuk menghabituasikan nilai dasar profesi SN selama kurang lebih 30 hari mendatang. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Bu Mentor. Untuk Pak Surahman, ada beberapa catatan saran masukan dari saya, mohon dicatat karena ini juga sudah direkod, nanti mohon dilihat lagi saran-saran saya karena ini penting untuk dimasukkan nanti di dalam laporan aktualisasi, dilampirkan di dalam lampiran. Kemudian yang pertama itu masalah cover, tolong dibicarakan dengan teman seangkatannya, angkatan 85 seluruhnya untuk mendesain sebuah cover yang menciri khaskan angkatan 85. Ya, didesain semenarik mungkin. Kemudian daftar isi di bold setiap bab per babnya. Ini untuk memudahkan pembaca atau penguji melihat bab per bab dan halamannya. Kemudian belajar sama Ibu Sundayu bagaimana sih hyperlink daftar isi. Ini juga memudahkan penguji nantinya ketika mengklik atau berada di daftar isi, ketika mengklik kita mau ke halaman berapa, kita langsung tertuju ke halamannya. Ya. Kemudian berbicara terkait dengan cloud storage ini, ya, penyedia layanan untuk menyimpan data berbasis online. Ini harus dipertajam. Bapak mau menggunakan media apa? Cold storage itu banyak. Ada Mediafire, ada Google Drive. Bapak mau pakai yang mana? Ini harus diperjelas dulu. Iya Pak, itu juga salah satu tahapan saya Pak, ada di situ. Cuma rencananya saya menggunakan aplikasi Mega. Yang Mega. Oke. Nanti bisa ditambahkan di dalam gagasan pemecahan isu cold storage khususnya Mega, ya. Nah, Mega ini juga punya batasan. Kalau kita akunnya free itu punya batasan. Iya, Pak. Kalau hampir di setiap penyedia layanan penyimpanan data seperti ini itu antara 10 sampai 15 giga. Nah, hati-hati dalam penggunaan akun free seperti ini. Nanti nggak cukup setahun sudah penuh. Dan keberlanjutannya atau tindak lanjutnya nanti tidak ada. Nah, sebaiknya dari awal itu Bapak bisa menggunakan pihak ketiga. Banyak kok dijual akun-akun yang menyediakan yang pro. Itu ada di Shopee ada, Tokopedia ada, ya. Dan tentunya pakai anggaran sendiri dulu. Nanti ditindak lanjut baru mungkin memasukkan pembiayaannya. Murah kok, nggak sampai ratusan ribu, murah. Kalau di Shopee itu murah. Karena begini, ketika dari awal sudah menggunakan free, begitu full, susah kita untuk menambah ininya, kuota atau kapasitasnya. Ya. Dan kalau kita secara resminya itu mahal. Kalau dibiayai kantor ya syukur-syukur. Ya. Kalau dimasukkan dalam anggaran ya syukur-syukur, tapi kalau tidak masuk ya ini yang bahaya. Oke, kemudian saya melihat di sini
ada tahapan yang pemilahan berkas penting. Kalau di perencanaan itu semua berkas penting, Oh, iya, Pak. tidak ada yang tidak penting. Apalagi pada sebidang perencanaan, waduh, ini kalau ada yang mengatakan ada berkas yang tidak penting itu bahaya itu. Jadi semua pemberkasan itu penting. Jangan menggunakan kata penting, ya. Tapi pakai kata berkas-berkas yang dibutuhkan atau berkas tahunan. Dan ini juga harus dipisahkan. Kalau kita berbicara tentang arsip, berarti ada arsip tahunan. Bapak mau pemberkasan di cloud storage nanti dari tahun berapa? Apakah dari tahun ini atau dari 1 tahun sebelumnya? Ini juga harus diperjelas, Pak Surahman. Ya. Ya. Kemudian berkaitan dengan tahapan-tahapannya, berikan nomor di setiap tahapan kegiatan. Ini untuk memudahkan penguji atau pembaca. Ini tahapan nomor berapa pada kegiatan berapa. Ya. Kemudian berkaitan dengan kegiatan 3. Ya. Sebentar saya scroll dulu. Ini yang maksudnya saya bilang kalau hyperlink enak, mudah. Jadi harus di scroll dulu kalau tidak di hyperlink. Di kegiatan 3 itu ada tahapan 3. Ya, di situ ada bukan tahapan 4 ya. Ini susahnya kalau tidak ada nomor tahapannya. Iya, Pak. Kita harus Maaf. hitung dulu. Tahapan 4, di situ ada membuat daftar atau list arsip di Microsoft Excel disertai dengan link atau tautan. Sebaiknya jangan cuma di Excel. Kalau sudah jadi di cloud storage-nya di Mega, dibagi menjadi folder-folder, ya, folder misal arsip bulan ini atau arsip dari instansi ini. Itu dipisahkan nanti foldernya. Jangan cuma gelondongan saja di-upload. Itu akan menyusahkan nanti untuk pencarian. Bisa juga gelondongan, tapi masing-masing file dibuatkan linknya. Dan jangan cuma di Excel, buatkan PDF-nya. Seperti e-book. E-book link arsip. Urutkan dari abjad A, B, C. Dia mau cari arsip apa? Instansi mana? Tinggal melihat abjad, tinggal melihat instansinya, oh ini arsip sekian. Jadi dulu ada pernah kunjungan proyek perubahan, itu kalau saya tidak salah di bagian Jawa sana ya. Jadi mereka punya slogan ya, cari arsip itu hanya membutuhkan waktu 2-3 detik. Ya, itu akan bagus kalau diterapkan juga. Jadi buat e-booknya, dia mau cari arsip apa, lampirkan linknya. Tinggal mengklik, pakai soft file, sebarkan atau diberikan kepada siapa yang mau arsip atau siapa yang membutuhkan arsipnya. Kemudian Pak Surahman, biasakan masukkan bantayang di setiap pengumpulan laporan. Jadikan satu file, jadikan di halaman terakhir. Karena di file yang sama saya ini tidak ada bantayang. Ya. Jaga kesehatan selama melakukan kegiatan aktualisasi, menghabitaskan nilai dasar profesi SN, kemudian tetap berkonsultasi dengan mentor dan coach-nya, laporkan setiap perkembangan kegiatan dan tahapan yang sudah Bapak lakukan. Kemudian Bapak punya suatu kewajiban di Kolabjar untuk melaporkan laporan mingguan. Minggu pertama sampai dengan minggu keempat. Sudah sejauh mana progres kegiatan dan tahapan yang sudah Bapak laksanakan. Nanti akan dibuka post upload-nya dengan PIC. Ya, begitu juga laporan ini yang belum diperbaiki, itu tetap akan diupload di Kolabjar sebagai track record untuk file peserta. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada coach dan moderator. Terima kasih Pak Arhan atas masukan-masukannya tadi. Ada Pak Surahman, ada hal yang harus Bapak perbaiki dan menentukan. Ini juga butuh dukungan Ibu Mentor
Tadi ada masukannya Pak Arhan, Bu. Mungkin kita bisa pertimbangkan untuk berlanjutan dari aktualisasi Pak Surahman. Jadi sebaiknya jangan yang tidak berbayar atau yang hanya gratisan, seperti itu kira-kira. Baik, ada yang mau ditanggapi dulu, Bu? Silakan. Saya rasa cukup banyak itu Ibu masukannya. Nanti saya coba membantu Pak Rahman untuk aktualisasinya. Baik, terima kasih Bu Milda. Siap, Ibu. Terima kasih. Oke. Silakan Pak Surahman untuk lagi closing statement dan menanggapi apa yang disampaikan Pak Hasan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran-saran yang diberikan oleh Pak Arhan. Ada beberapa saran-saran ini nanti saya akan laksanakan sebaik-baiknya. Untuk closing statement saya, ada pantun sedikit. Ya. Bunga kemboja putih berseri, putihnya hingga ke ujung dahan. Atas saran dan masukan yang diberi, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih. Biasanya Waalaikumsalam. penguji ini jago juga ada pantunnya, tapi karena cowok dia tidak ini. Biasa kreativitasnya tidak muncul kalau cowok. Kalau sesama jenis itu biasa kreativitas saya tertimbun rapat. Tapi kalau berlawanan jenis itu biasa dia langsung mekar sendiri kreativitas. Sendiri ya. Berarti mentornya saja kalau gitu. Baik, terima kasih. Saya kira cukup untuk sesi Pak Surahman. Terima kasih banyak Bu Mentor. Hati-hati di jalan. Siap, Ibu. Oke. Terima Saya kira kasih. cukup untuk sesi Pak Surahman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Arhan sama Ibu Isna. Ibu host, silakan. Ya, Pak Surahman, silakan dimatikan recordingnya. Ya.